Shalom God Lovers, satu hari lagi Tuhan berikan bagi kita. Patutlah kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Mari kita puji Dia pagi ini. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu. Dengan mezbah korban syukur, ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Hari ini perenungan saya dimulai dari perjumpaan saya dengan teman saya yang menceritakan tentang pengalamannya baru dari luar negeri, dari Italia, saudara ya. Baru mengunjungi basilika-basilika, gedung-gedung gereja yang besar-besar, megah-megah, yang membangunnya aja ratusan tahun. Tapi yang membuat kami hari itu berbicara panjang adalah gedung-gedung itu sekarang bukan gereja lagi. Gedung-gedung itu sekarang sudah jadi museum. Gedung-gedung itu sekarang kalau masuk harus bayar gitu. Kayak ya museum lah saudara ya. Pembicaraan kami mulai berkembang karena kita mulai memikirkan, jadi sebenarnya gereja ini untuk siapa ya? Bayangin dulu penyumbang-penyumbang gereja itu ngasih sumbangannya tentu kan bukan untuk itu ya, bukan untuk buat museum ya, untuk gedung gereja. Tapi hari ini gereja nggak ada orangnya. Gereja berubah fungsi gedungnya jadi museum. Saya percaya di Indonesia kita semua percaya bahwa gereja itu bukan gedung tapi kita. Tapi hari ini paling tidak kita berusaha melihat firman Tuhan, menjawab kira-kira apa yang firman Tuhan katakan. Untuk siapa sih gereja itu sebenarnya? Saya buka dari Kisah 15 ayat 1, saya berusaha melakukan eksposisi terhadap firman Tuhan ini, ya, nggak buat poin, tapi kita baca dan kita membicarakan apa yang dibahas oleh ayat tersebut ya. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Bayangin itu, ada orang-orang dari Yudea datang ke Antiokhia dan ngajar orang di sana dan bilang, kalau kamu nggak disunat, kamu nggak bisa selamat.
Paulus Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Paulus dan Barnabas nggak setuju karena banyak orang bukan Yahudi di situ yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk itu terjadi perselisihan nih. Ternyata pertanyaan tentang gereja itu untuk siapa bukan baru hari-hari ini ya, persoalan orang modern, enggak saudara. Dari dulu, dari saat gereja Tuhan itu terbentuk di masa awal gereja ya. Kemudian ayat ketiga, Kisah 15 ayat 3, mereka diantarkan oleh jemaat sampai luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka cerita tentang pertobatan orang bukan Yahudi. Ya, orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Lihat itu saudara, saat Injil dibawa ke dalam esensinya, hakikatnya, gereja dibawa kepada hakikatnya di dalam Injil, maka saudara mendatangkan sukacita, ya enggak? Mendatangkan damai sejahtera. Enggak ada yang berantem, ya. Kenapa? Kita masuk kepada esensi dan hakikat gereja itu untuk apa? Untuk apa saudara di situ? Pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya sedih lihat kalau gereja berantem hanya gara-gara pemilihan warna baju choir misalnya. Ya, boleh kita punya selera, tapi nggak usah harus sampai berantem. Ya. Saya dengar ada ya sedikit lucu, tapi tanding basket antar gereja mau berantem dia. Waduh, ya saudara. Kita keluar dari esensi gereja itu. Ayat 4, setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan orang Farisi, tapi telah percaya. Luar biasa nih, ini juga luar biasa. Mereka berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ayat 6 katakan, maka sidanglah para rasul. Para rasul sidang sinode yang pertama. Ini Kisah 15. Dan penatua-penatua membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya, jadi cukup lama ini, berlangsung pertukaran pikiran, ya, bukan cup-cup kembang muncup, saudara, dibahas detail, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan di gereja, bicarakan, nggak apa-apa. Gak usah pakai amarah, pertukaran pikiran, ya saudara ya. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah mengatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kita. Rohnya sama, dicurahkan kepada semua orang. Dia nggak pilih-pilih. Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kata menyucikan hati pakai terjemahan di situ justification. Pembenaran, dibenarkan. Ayat 10 katakan, kalau demikian mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Terakhir, sebaliknya kita percaya bahwa, ini menarik nih, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Bapak, Ibu, Saudara, gereja kita ini, dimanapun saudara berada, gereja kita akan berhenti, akan kosong kalau gereja ini berhenti jadi gereja, tapi cuma main gereja-gerejaan. Sebab gereja kita bukan tembok ini. Gereja bukan tembok ini. Gereja ini saudara dan saya. Untuk itu, mungkin kalau setiap hari Minggu, mungkin pertanyaannya bukan gini, sudah ke gereja belum? Bukan gitu lagi. Sudah jadi gereja atau belum ya? Jawab dalam hati saudara, biarlah saudara dan saya jadi gereja Tuhan yang membawa kabar Injil itu bagi semua orang. Karena gereja untuk banyak orang yang menerima kabar Injilnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini.
Biar kabar Injil Tuhan bisa didengar lebih banyak orang lagi melalui kami. Sebab kamilah gereja Tuhan yang harus membawa kabar itu keluar dari tembok ini dan memberitakan karyamu yang dahsyat bagi semua orang. Bapa, pakai kami semua, pakai Bapak Ibu yang ada yang merenungkan firman Tuhan ini. Biar di tahun ini kami boleh menjadi alat Tuhan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. God's lovers, jangan lupa bagikan link YouTube ini buat banyak orang ya, supaya hidup kita juga perpanjangan tangan untuk kemuliaan Tuhan untuk orang lain. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Yesus